teman-teman MRI dan seluruh yang bisa hadir di live Kukeja Berkah, juga di ACT, atau siapapun yang bisa menyaksikan acara ini, baik yang nampak, karena para malaikat insya Allah bersama dengan kita semuanya. Setiap kebaikan-kebaikan di sana banyak mengandung dan mengundang nama Allah SWT, maka Allah mengutus para malaikat untuk memenuhi majelis itu. Dan yang luar biasanya, setiap malaikat itu mendoakan orang-orang yang ada di majelis itu dari awal sampai akhir nanti, mendoakan rahmat kita kepada Allah SWT. Di depan saya di studio ini, teman-teman mungkin yang ada di rumah, saya dihadapkan pada anak-anak muda yang sangat luar biasa sekali. Pada anak-anak muda di sini, anak-anak muda yang selalu disebut sebagai agent of change, perubah, karena semua potensi itu peluangnya ada pada kita untuk merubah. Dari energi, dari kreativitas bisa terbatas menjadi tua, tetapi secara semangat masa muda bisa diperpanjang. Maka kita berharap cara memperpanjang masa muda adalah memanfaatkan habis-habisan apapun yang diberikan Tuhan pada saat kondisi muda seperti ini. Dari sisi usia, walaupun di flyer itu fotonya nggak sama ya, saya sering bilang jangan tertipu dengan foto. Kalau di foto seperti Al, begitu tahu aslinya kayak si Boncoy. Jadi ada kekhawatiran karena foto memang tidak seindah aslinya. Itu yang harus saya sampaikan berkali-kali. Apa yang kita ceritakan hari ini tanpa perlu lelah, berseteru, bersatu adalah bagian dari sesuatu yang fitrah dalam kehidupan manusia. Tidak usah ditanya butuh teman atau tidak, sendiri atau berkeluarga, saya pasti jawabannya jelas. Saya yakin jawaban Anda jelas. Pengen sendiri selamanya atau berkeluarga? Enggak, saya tak sendiri aja terus. Karena nanti kalau berkeluarga ada kemungkinan konflik suami istri. Kalau jomblo kan tidak ada konflik suami istri. Betul berarti ya? Ya iya, mau gimana mau berkonflik, nggak ada yang diajak konflik. Nah, artinya di sini kita ingin mengatakan pada teman-teman, secara naluri manusia itu diakui tidak diakui, suka tidak suka, mau tidak mau, hidup bersama itu adalah hak. Hidup bersama itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Yang menolak hidup bersama dengan yang lain, menolak hidup apalagi ya bersahabat, bersaudara, sesungguhnya dia sedang membunuh dirinya sendiri. Jadi kalau bicara lelah berseteru, bersatu, setahu saya bersatu itu bahasa Jawa ya. Satru aku mbak awakmu. Nah, makanya hadisnya luar biasa itu ya. Siapa yang memutus silaturahim dalam 3 hari, diam-diaman, tanpa ada interaksi, bahkan ada rasa marah, Allah mengharamkan baunya surga. Anda bayangkan ya, jangankan surganya, baunya saja tidak bisa kita cium. Siapa mereka? Mereka orang yang memutus silaturahim. Jadi artinya kalau sekarang ada lelah dalam berseteru, kemudian mari kita bersatu, luar biasa. Maka dari itu materi ini ada untuk mengingatkan. Mungkin sudah tahu bahwa kita kesel. Capek enggak sih teman-teman, kira-kira musuhan itu capek enggak? Kira-kira butuh energi keluar banyak mana berseteru sama bersatu? Ayo, kira-kira menurut Anda lebih banyak energi keluar berseteru apa bersatu? Bersatu butuh energi? Ya, pasti butuh energi keluar banyak untuk menyatukan banyak orang dengan berbagai karakter. Tetapi saya ulangi lagi, setelah bersatu seolah-olah segala capek dan lelah waktu itu kita berupaya untuk mengumpulkan itu bisa hilang karena ada persatuan. Tapi kalau berseteru semakin kesini, semakin kemari, berseteru itu semakin memakan hati, membuat dia hidupnya tidak nyenyak. Bahkan tidak bersama pun dia tetap hadir dalam kehidupan kita dalam angan-angan. Begitu kan orang yang suka membenci? Ayo, pernah membenci seseorang? Pernah marah dengan seseorang? Bahkan dendam? Kalau itu terjadi, belum sempat kita maafkan, Anda mau pergi ke kutub utara pun, dia di kutub selatan, tapi seolah dia kebawa ke kutub utara. Anda pindah ke kutub selatan, dia pindah ke kutub utara, kayaknya dia bersama terus, karena yang bawa kita sendiri. Kebencian itu yang bawa kita sendiri. Maka dari itu, lelah sebenarnya itu. Musuhan itu lelah, satru itu lelah, diem-dieman itu lelah, bertikai itu lelah, walaupun ada tambahan pertikaian persahabatan misalkan, atau tawuran persahabatan ya. Tetap lelah. Maka hari ini mengingatkan ulang saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena Allah pun menginformasikan pada kita bahwa
manusia itu kadang-kadang ada lupanya. Ayo doanya apa yang teman-teman selalu diminta dibaca tiap pagi dan petang di surat Al-Baqarah akhir itu. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Luar biasa loh doa ini, eman-eman kalau tidak dilantunkan. Karena doa ini, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni hamba kalau hamba itu lupa atau bersalah. Padahal lupa atau bersalah kan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini tidak kita mintakan ampun pada Allah SWT, kita khawatir akan menjadi habit, menjadi karakter. Sehingga teman-teman masih ingat salah satu quote yang sering muncul dulu, waspadai bisikan sebelum dia jadi tindakan. Waspadai tindakan sebelum dia jadi kebiasaan. Waspadai kebiasaan sebelum dia jadi karakter. Ternyata karakter seseorang itu dimulai dari bisikan. Dari mana bisikan? Ayatnya jelas, teman-teman mesti hafal surat ini, andalanmu bahkan ini ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dari mana? Minal jinnati wan nas. Jadi bisikan ke dada kita itu, bisikan-bisikan itu yang berseliweran mana-mana itu dari kelompok jin dan kelompok manusia. Jin yang tidak kelihatan digawangi oleh iblis dan bala tentaranya. Manusia kelihatan, kan kadang bisikan. Bisikannya wujudnya bisa bisikan gitu, atau mungkin lewat chat di media sosial. Dan itu kalau tidak diwaspadai teman-teman, bisikan jadi tindakan. Misalkan ada bisikan atau lewat chat, ring, ayo hangout yuk, nanti malam di mana? Ah, warung tumpang situ aja. Alah, namanya hangout atau warung tumpang gitu ya, kurang keren gitu ya. Keren itu apa sih? Lek kesel, leren, yang namanya keren. Terus nanti pokoknya gini aja lah, kita ikut aja, ini ada teman yang jauh lama nggak pulang ini, ternyata dia membawa sesuatu yang tidak baik, misalkan ada bungkusan narkoba kah, ada minuman keras kah. Lihat teman-teman, misalkan ini tidak diwaspadai ajakan itu, langsung kita enggak reuni, terus kita waspada dulu sebentar, reuni sih bagus, menyambung persaudaraan sih bagus, tapi ini kayaknya kok acaranya kok ada CLBK-an segala, kok acaranya ada ketemu mantan-mantan. Akhirnya wah ini harus waspada, ini bisikan-bisikan gini, karena kalau tidak diwaspadai kan jadi tindakan teman-teman. Betul kan? Akhirnya contoh yang paling nyata, teman-teman jam beker untuk tahajud sepertiga malam biasanya di HP dinyalakan. Jam berapa sih rata-rata? 1:30 pembukaan Piala Euro, bukan, jam 3 dinyalakan. Oke? Pertanyaan saya, Anda langsung bangun apa kira-kira dimatikan? Matikan, bagus. Atau yang luar biasa teman-teman di mana ACT ini baik, jamnya diatur lagi, setengah jam lagi kah? Karena hadisnya ada kata Kanjeng Nabi, bisikannya apa? Begitu bangun sepertiga malam, apa kata iblis? Santuy coy, santuy bro, guys, masih jam 3, nantilah ya 3:3 aja lah. Akhirnya kita tidur lagi, itu bisikan. Kalau nggak diwaspadai bisikan itu kan jadi tindakan. Apa tindakannya? Tidur lagi. Paham teman-teman? Nah, maka dari situlah hari ini kita mengingatkan ulang bahwa Tuhan aja mengajarkan doa supaya kita itu diampuni atas lupa dan dosa. Karena itu bagian dari manusia. Maka ketemuan kayak begini semakin sering, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, ini yang buat kita mengingat lagi sesuatu yang mungkin saja lupa. Paham teman-teman? Siap semuanya ya? Oke, yang kita bahas hari ini adalah bagaimana sesungguhnya bahayanya memutus silaturahim alias satru, apalagi seteru. Mungkin satru saja tidak sampai seteru loh kadang-kadang. Kalau seteru itu apa? Membawa bolo, membawa pasukan, berseteru itu, golongan-golongan. Jangan dengan itu, jangan dengan itu. Kita sini aja. Tapi lek satru mungkin berdua dok, musuhan. Padahal ini berat. Mari kita lihat teman-teman. Perintahnya saja, nanti jenengan buka surat An-Nisa ayat 1. Kalau melihat wajah-wajah di studio ini, di ACT kantornya wajahnya hafal Quran semua rata-rata, kelihatan sekali. Dari depan, masih setelah ini jelas ownernya Kukuja Berkah ini ya, dan saya sudah pakai bajunya ini. Ini nggak diminta lagi tanya. Ini hafalnya banyak, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 6 juz, Masya Allah ya. Kalau dicek kayaknya betul. Coba lanjutkan. Qul huwallahu, luar biasa. Benar-benar Anda hafalannya luar biasa ya. Inna atoinaka
Subhanallah. Dan nyata betul hafalanmu, sambung ayat cepet gitu luar biasa ya. Ihdina siratal, Masya Allah. Ini sambung ayatnya jangan ngalahkan yang di TV itu loh ya, luar biasa. Ini ACT Kediri ya begini teman-teman di Indonesia ya. Jadi ikhwan akhwati rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat ke-1 itu jelas sekali Allah SWT menginformasikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Entah tak intermezzo dulu. Saya ada temuan baru arti A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu luar biasa. Mainstreamnya kan aku berlindung kepada Allah dari godaan setannya terkutuk, mainstreamnya. Tapi anti mainstreamnya luar biasa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang keparat. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat An-Nisa ayat 1 ya. Wattaqullahallazi tasya'aluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim, teman. Lihat teman-teman, ini perintah dari Allah. Kamu satu dengan yang lain itu adalah sesuatu yang harus saling menolong meminta. Dan gunakanlah nama Allah. Karena Allah sendiri punya nama, lihat. Apa nama Allah pertama kali Bapak Ibu? Nama yang disematkan Allah untuk dirinya sendiri. Allahur Rahmanur Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah seolah-olah menunjukkan kepada kita, Rahman dan Rahim itu lebih mendahului dari apapun. Maka kita pun nanti juga akan sama. Mau jadi relawan di ACT, ayo namanya apa? MRI, Majelis Republik Indonesia. Kok ada yang mantuk aja? Ayo apa? Masyarakat Relawan Indonesia. Kalau Anda tidak mendasari atas nama cinta, entah cinta karena Allah itu mutlak itu, dan cinta kepada sesama sebagai bentuk wujud cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, mohon maaf, cepat capek nanti. Ketidakikhlasan itu sama dengan pura-pura. Pura-pura itu energinya tinggi. Dan orang pura-pura menghabiskan energi cepat capek sehingga akan mudah berhenti. Maka orang istiqomah itu cuma satu prinsipnya, ikhlas. Karena apa? Allah, dan itu dimulai dengan cinta. Kalau melakukan sesuatu atas nama cinta terhadap yang dia cintai, insya Allah aman. Jadi kalau bahasa saya sering saya sampaikan, aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Lah kayak gitu-gitu, kita pakai hati, mereka tidak pakai hati, ya gitulah kan tidak pakai hati, cepet capek. Sehingga teman-teman saya sarankan, kalau melihat perintah Allah yang pertama ini, kita disuruh justru untuk bersilaturahim. Hukumnya wajib amar ini. Bahkan lihat, kemajemukan itu bukan untuk sesuatu yang dipertentangkan, tapi disuruh oleh Allah. Ayo, ayatnya apa kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Luar biasa. Surat Al-Qur'an, betul. Ini MRI Kediri, ACT, enggak ada duanya. Tadi sambung ayat langsung nyaut, sekarang surat apa langsung tahu Al-Qur'an. Masya Allah ya. Ini spektakuler, seneng teman-teman akan pindah ke Kediri semua ya. Jadi di surat Hujurat itu Allah SWT menginformasikan, hei manusia, aku buat kalian laki-laki zakar wal unsa. Makanya disebut buah zakar, mas, tahu gak? Zakar artinya laki-laki ya. Dari laki-laki dan perempuan, paruan gak ada. Jadi laki ya laki, perempuan ya perempuan, laki-laki dan perempuan. Kalau sifat laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-lakian ada. Tapi kalau jenis kelamin nggak ada hermaprodit itu. Hermaprodit ada pada cacing adanya ya. Nah, kemudian apa? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi perbedaan itu kata Tuhan disuruh apa kita? Lita'arufu, perintah lagi, ta'aruflah kalian. Siapa tak kenal, maka ta'aruf, maka muncul rasa sayang. Karena nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk sayang, pas sayang-sayangi malah tinggal. Kamu kok sangat menghayati sekali, Masya Allah ya. Kayaknya berkali-kali ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, dimulai dari kenal, baru sayang. Tak mungkin tidak kenal langsung muncul sayang. Itulah namanya dalam Islam silaturahim. Jadi lihat lagi teman-teman semuanya, para relawan, anak-anak hebat, anak-anak muda yang di sini. Kalau 10 pemuda bisa mengguncang dunia, di depan saya ada 20, 30, 40 pemuda. Belum yang lihat ini. Kalau 10 pemuda mengguncang bumi, 20 pemuda mengguncang bumi dan Mars. 30 pemuda bumi, Mars, Jupiter. Anda bayangkan kekuatan anak muda itu. Maka jangan sia-siakan. Maka ketika Rasulullah pertama kali pindah ke Yathrib,
teman-teman semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali ke Yathrib, ini saya memperkenalkan juga ya, salam khasnya Gabo. Jadi Gabo itu juga mitranya MRI sama ACT. Juga aku kerja berkah, juga ngaji kita. Itu ada namanya sholawat pagi. Kalau di perusahaan-perusahaan biasanya gimana Mas? Semangat pagi, gitu kan? Pernah dengar kan? Kalau ada, apa jawabannya? Pagi, kalau geduk-geduk sikil ngono kayak. Kalau di Gabon enggak, jam berapapun sholawat pagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah gitu. Jadi semakin sering ada slogan bengok-bengok, semakin dapat selamat dari Allah. 1 kali selawat, 10 selamat dari Allah. Enak apa enak? Enak apa enak? Saya apa saya? Saya apa saya? Monggo ndang dibudal nih. Nah. Loh iya. Saya dibudalnya itu bukan hanya mayat saja loh, kebaikan loh, harus segera diberangkatkan loh. Karena rata-rata tahu baik tapi enggak budal-budal. Iya apa iya? Nah, baik, Bapak Ibu. Termasuk orang jomblo menikah tahu baik, kok gak ada budal-budal. Iya pengen tapi gak payu. Baik Bapak Ibu. Saya ulangi. Rasulullah ketika pertama kali ke Yathrib, nama Madinah sebelumnya, setelahnya nama Madinah. Apa yang diucapkan pertama kali beliau? Ketika itu beliau masih di atas onta karena gak boleh turun, baru datang. Siapa yang bersama Kanjeng Nabi? Hijrah ke Madinah, siapa yang bersamai? Ayo, jomong BTS loh ya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali beliau itu langsung mengucapkan, lihat spektakulernya Kanjeng Nabi, luar biasa. Ya ayyuhan nas. Beliau tidak dawuh ya ayyuhallazina amanu, tapi beliau tahu yang di Yathrib itu plural. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang suku macam-macam. Maka Nabi mengatakan, hei manusia, ya ayyuhan nas. Hei manusia, apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Pertama kali, afsus salam. Apa itu? Tebarkan salam. Lihat teman-teman. Gara-gara kata-kata salam itu, nanti ada dua, di sini ada kata salam. Ada anak kecil namanya Abdullah bin Salam, mohon maaf kalau salah mohon diingatkan. Itu sampai kagum. Pulang tuh ngomong bapak, Bapak, nama keluarga kita disebut 2 kali sama Nabi yang baru salam itu. Gara-gara itu masuk Islam. Masuk tole, kok kenal awake dhewe? Tersanjung dia, padahal maksud Nabi itu afsus salam, tebarkan salam. Pertama itu Nabi, dawuhnya. Jadi pertama kali dimunculkan Nabi itu adalah hubungan kebaikan. Jadi ajaran agama ini luar biasa. Wong agama aja, nama agama Islam aja, silmin, salimun, salmi, silmun, yang artinya damai, sejahtera, bersih, suci. Bahkan diutus wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Jadi untuk ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, jelas sekali kalau judulnya tadi lelah bersatu, mari bersatu. Kenapa kok harus bersatu? Nah itu tadi bagian dari kemanusiaan, apalagi agama menyuruhnya. Paham ya teman-teman? Sekarang kembali direng-reng dulu teman-teman. Aku sudah bersatu belum ya dengan banyak orang itu? Saya sudah bisa bersatu belum ya dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun. Nah ini nanti kita masuknya ke sana ya. Apa kata Nabi tadi? Afsus salam. Yang kedua, it'amu ta'am, berilah makan. Nah yang ketiga, wasilul arham. Dawai Kanjeng Nabi, apa itu? Sambunglah silaturahim. Yang keempat, sholatul lail wa nasi niyamun, sholat malam saat orang tertidur. Jangan kebalik, tidur saat orang lain sholat malam. Paham ya? Kita yang sholat malam, orang lain mungkin tertidur, jangan mau balik. Kita tertidur saat orang lain sholat malam. Dan oleh Nabi ditutup gini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, bapak luar biasa. Tadkhul jannata bis salam. Maka mereka akan masuk surga dengan selamat. Salamnya 2 kali. Pengen masuk surga dengan selamat? Oke, pakai game dikit aja. Yang sering ikut Zoom saya di YouTube saya sering saya sampaikan ini. Yang merasa punya banyak dosa dan ingin diampuni Allah, angkat 2 tangan. Aku tak mermes ben gak isin wis tak merem aku. Yang merasa punya dosa banyak dan ingin diampuni Allah, angkat 2 tangan. Kalau Darius punya 1000 tangan, tak angkat semua ini. Oke, fake. Yang merasa punya dosa banyak dan ingin diampuni Allah dan sore ini ingin saling mendoakan supaya masuk surga bersama, gerakkan tangannya. Tenan? Serius ini? Ikhlas mendoakan temannya masuk surga? Oke, nanti jangan-jangan ada bayangan, nanti tak doakan masuk surga, dia masuk surga, terus saya kok belum, gimana nanti? Berat loh ya? Udah. Doakan jujur, ya Allah semoga dagangannya dia laris di online.
Karena saya ada kasus luar biasa, ada orang menikah sudah 4 tahun tidak hamil-hamil kan, padahal normal semuanya, cek kesana kemari semuanya normal. Terus saya bilang, Mbak ada resep lain, mau enggak? Gimana Ustaz? Karena kata Rasulullah, siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan, doa itu sungguhnya untuk dirinya sendiri. Nah sekarang kamu doakan orang-orang itu yang belum hamil atau baru nikah cepat hamil. Apa jawabannya luar biasa? Wah udah insya Allah, terus langsung, bentar. Nah nanti kadung tak doakan dia hamil beneran, saya belum hamil kan rugi saya. Bener ini, dia percaya gitu, membuat inspirasi saya, serius membuat inspirasi saya. Ternyata ada cara berpikir begitu yang kita juga sebenarnya punya, apalagi berhadapan dengan pesaing. Betul? Nah ini sekali lagi, benar-benar bapak-bapak, iman itu diuji di sini, serius ini. Jadi Rasulullah dawuhnya itu adalah tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat dengan cara 4 tadi, menebarkan salam. Kalau secara fikihnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara fikih, tapi secara substansi, secara maknawi itu adalah menebarkan kebaikan, kesejahteraan ke siapapun. Bisa dipahami teman-teman? Nah pertanyaannya sudah atau belum ini? Kalau memang kita ingin bersatu, ternyata Nabi dawuh ketika para sahabat sama-sama, hei mau enggak kamu masuk surga? Apa jawabannya sahabat? Ditawari masuk surga weh. Mau. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah kamu agar kamu masuk surga? Jawabannya para sahabat mesti tawaduknya luar biasa. Allah Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan, tidak akan masuk surga di antara kalian kalau kalian tidak berkasih sayang di antara kalian. Dan bagaimana agar kasih sayang antara kalian itu muncul adalah tebarkan salam. Hadis lain mengatakan salinglah memberi hadiah. Jadi panjenengan kalau suka memberi hadiah itu termasuk perintah agama loh. Ustaz, kalau pas ulang tahun, enggak apa-apa. Itu memberi hadiah, niatnya memberi hadiah. Ulang tahun ya enggak apa-apa. No problem. Jadi artinya kita ingin mengatakan suatu semangat, memberi hadiah itu salah satu cara kita untuk berkasih sayang. Anda memberikan hadiah kalau tidak ada kasih sayang kan agak susah ya. Contoh, kalau ada undangan manten, Anda alhamdulillah atau atuh. Opone sing mantan ini mantan gitu. Kira-kira serius ini. Sesama pelaku saling menuduh ya Allah masyaallah. Ayo serius ini. Kalau saya tanya ke ibu-ibu di berkeluarga di desa gak ngono Mas Wak. Kalau pulang dari pasar atau kerja, masuk rumah nembelusuk ngisor lawang enek 4 undangan manten. Kan sekarang lagi musimnya mantenan. Kira-kira alhamdulillah atau astagfirullah? Ayo, yang serius ini, ayo. Mendoakan orang katanya baik, ya toh? Tapi kan becek masalahnya. Papat, sitok 50, 200. Iki minggu ngarep. Makanya betul kalau ada kalimat runtuhnya ekonomi negara karena runtuhnya ekonomi keluarga. Runtuhnya ekonomi keluarga karena banyaknya undangan manten. Nah, jadi berkaitan dengan ekonomi negara. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak mudah kan? Waktu tidak ada agenda apapun di rumah. Ini judulnya ketadil ya. Waktu tidak ada agenda di rumah sama sekali, wes los pokoknya kosong, hujan deres, brus, seneng ya. Alhamdulillah. Doanya bismika Allahumma ayah, bismika. Bukan tidur lah itu ya. Allahumma shayyiban nafi'a, ya jadikan hujan turunnya nafi' bermanfaat. Itu pas gak ada acara, tapi jujur, jenengan sudah ada acara, ngundang teman-teman semua sudah siap, terus hujan deres, ayo, alhamdulillah Pak Atuh. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah karena dadas milih. Inilah yang saya sebut teman-teman, yang saya muliakan. Ternyata memang suasana hati dan kondisi itu bisa jelek-jeluk. Makanya kenapa harus ada pengajian, harus saling mengingatkan. Itu salah satunya ada di sana. Maka Nabi kalau mengingatkan wasilul arham, kondisi kita itu dengan sahabat ya sering kita nyanyikan itu ya. Dulu kita sahabat teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Terus kini kita berjauh-jauhan karena sesuatu. Kau jauh diriku. Karena ada sesuatu itu. Kekoncoan koyo entung gitu ya. Jadi ya kan nyanyi kan Didi Kempot nyanyi. Jadi persahabatan seperti kepompong. Tapi kalau dijawakan kan ngono ya. Kekoncoan kaya entung. Jadi ndak penak blasan, tapi ya gak apa-apa. Jawane kan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu makanya wasilul arham itu ada masalah persahabatan, masalah suami istri, masalah tetanggaan, itu yang menjadi sesuatu hari-hari. Makanya gak suka toh kita tuh bertikai. Ayatnya aja ada.
Di surat Al-Baqarah 216, betapa luar biasanya ketika Nabi diminta berperang, Allah membuat redaksi ayatnya sesuai dengan fitrah manusia yang gak suka namanya berperang itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diperintahkan kepadamu qital. Qital ini bukan jihad, qital. Qital itu adalah bagian dari jihad. Qital itu fisik, paham? Jadi kalau ada perintah jihad, tidak mesti qital. Paham teman-teman? Jangan salah ya. Nah ini penting harus dipahami biar tidak jadi kelompok teroris sama radikalisme ya. Jadi ketika itu kemudian Allah melanjutkan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu, enggak senang suruh perang, enggak senang. Allah tahu manusia bertikai berperang itu enggak senang, tapi mungkin yang konteks ini boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik, atau boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu. Cocok dia kayaknya. Sengguan tengah rek. Ketua itu Pak Nio ninja, anak tunggal, bapak itu sawe ombo. Boleh jadi. Tapi di saat sama ada informasi, tapi dia ini gonta-ganti pasangan loh. Buaya loh dia. Tapi enggak apa-apa, aku penyayang binatang kok. Oh ya wes. Ya udah kalau itu kemauannya. Kan jari ngono jari laki-laki itu adalah semuanya buaya ya. Tapi perempuan penyayang binatang. Jadi Bapak Ibu, artinya ingin saya sampaikan, semua kadang gelap. Boleh jadi kita menyukai itu buruk, tapi boleh jadi itu dianggap buruk menurut kita itu tapi baik. Dan ini kuncinya di sini. Nah, kita mulai kan cinta. Tadi saya bilang kan cinta. Kuncinya ternyata di akhir ayat ini. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya kamu tidak tahu, Allah yang tahu. Artinya untuk melihat benar salahnya, menerima keputusan terhadap takdir kita itu adalah baik sangka kepada Allah. Jadi hari ini kita merasa tidak suka dengan seseorang, pengen memutuskan bisnis karena dia tidak amanah, boleh bisnisnya, tapi bukan memutus silaturahim secara personal. Paham teman-teman? Ada masalah di organisasi, ada masalah di politik. Lihat, Soekarno sama Hamka itu berseterunya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Begitu Soekarno meninggal, imam sholatnya adalah Hamka. No problem, orang yang dewasa begitu, gak kayak sekarang. Makanya saya nyebut merek ya Mas Wat, mohon maaf ya. Saya nyebut merek. Di Facebook sampai gregetan ini tak tulis sih. Mbok piye-piye cebong yo umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kadruni yo umat Kanjeng Nabi Muhammad. Cebong ora kadruni yo warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah napa lho gelem diadu karo domba? Gregetan saya, kan podokan umat Kanjeng Nabi Muhammad, sallallahu Muhammad. Kita jangan ikut juga, minimal gak usah nambah-nambahin, gak iso, pokoknya minimal jangan menambah-nambahin. Jadi hari ini kita ingin mengatakan, jangan hanya gara-gara itu kok silaturahim menjadi renggang, menjadi retak. Padahal perintahnya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Paham teman-teman? Apa itu? Bersatulah, berkumpullah, bertemanlah dengan segala macamnya, bekerja samalah, apa ya namanya, wa'tasimu, ikatan ya, atas ikatan Allah. Dan janganlah bercerai-berai. Dan teman-teman ingat, prestasi tertinggi daripada iblis dan bala tentaranya adalah yang mampu mengadu domba dan mencerai-beraikan suami istri. Wes, itu penggawaian paling utama. Tanda kutip, jangan salah cerna dulu. Kalau ada yang dimabukkan, dizinakan, itu dosa besar pasti itu ya. Berani ke orang tua itu pasti dosa besar. Tapi prestasi tertingginya adalah kalau mampu mereka itu bertikai. Diute-ute aja dibisi yuwas fi sudurinas minal jinnati wanas. Oh no, caranya suruh kita membenci. Dan itulah yang membuat manusia memutuskan untuk spray yang bara iku gak wis diaro-aro gak bales sih, di WA ndak disauri, di telepon nggak diangkat apalagi di telepon. Nah, ini masuk kategori masuk memutus silaturahim dan itu bertentangan dengan perintah Allah untuk saling bersilaturahim. Bisa dipahami teman-teman? Dan kalau Anda tetap kekeh untuk mempertahankan diri bermusuhan, kesel guys, sis, kesel neng dodo loro, jantung deg-degan, tensi mundak, mati. Yo serius ini, ngeri hidup kayak begitu itu. Jadi kenapa tidak menikmati orang yang tidak bisa memaafkan orang lain adalah sesungguhnya dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Nah, tidak mungkin dia akan bersatu kalau belum memaafkan ketika ada masalah. Makanya Rasulullah SAW dawuh, yang disebut silaturahim itu bukan yang saling kenal saudara silaturahim. Itu silaturahim, saya lupa namanya, mohon izin ya para ustadz ya yang melihat langsung.
Yang disebut silaturahmi adalah memutuskan yang terputus, menyambungkan yang terputus. Silaturahim, menyambungkan yang sudah terputus. Jadi kita merasa ada yang terputus, ternyata keluarga kita sempat ada terputus misalkan ya, kemudian Anda menyambungkannya, memulai untuk ini, luar biasa. Makanya di Jawa itu ada falsafah yang luar biasa. Aru-aru ono sing nyatur kowe, wae ono sing cetil marang kowe. Itu ajaran agama juga. Angel pangel. Angel pangel insya Allah biar jawaban ini. Insya Allah angel maksudnya. Wah angel tenan lagi. Iya angel tenan lagi. Anda bayangkan teman-teman, menyapa ngaruh-ngaruhi bahasa Indonesia apa? Menyapa ya. Menyapa orang yang memutus silaturahim kita. Dan ternyata ketika disapa melengos, biar rasanya jalan hati. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, gimana rasanya? Terus di WA bla 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 enggak dibalesi. Pada centang biru, lek centang 1 jam mending enggak kebaca. Centang 2 centang 1 enggak kirim ya, belum kirim ya. Lek centang 2 yang hitam belum dibaca. Yang menyakitkan centangnya wis biru, enggak dibalesi sama sekali. Berarti kan dia memang rasanya kan luar biasa. Tapi kita tetap mengatakan pelan, ya enggak apa-apa, saya enggak ada niat buruk kok, enggak apa-apa gitu aja. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita. Terus gak bales mana, mending ngono maneh, mending gak dibales terakhir, price. Nah, berarti dia kalah, berarti posisinya kalah. Paham ya teman-teman? Justru itu palanya besar, memberi yang pelit kepada kamu. Karena saya pernah punya kasus, anak saya masih kecil, memang dia dengan saya agak nit gitu ya, keluarga itu. Ya mungkin saya salah itu aja ya. Tapi waktu bagi-bagi hadiah, semuanya dikumpulkan, termasuk anak saya dikasih semua, anak saya tidak dikasih sendiri. Mulai nangis, aku nelongso saya. Ya nelongso saya, ya Allah. Jadi nangis, bukan masalah harga, bukan masalah wujudnya. Semua namanya anak-anak loh Mbak, Mas ya. Semua namanya anak-anak dikasih dia tidak sendiri. Anda bayangkan, apa yang terjadi kira-kira? Akhirnya saya pikir sama istri saya, tak bales, saya bilang begitu. Tak bales. Apa balasan saya? Apakah ganti mengumpulkan putranya tidak kita kasih? Bukan. Yang kita balas adalah kita kumpulkan dan kita bagi lebih banyak termasuk tetangga itu tadi. Itu maksud saya, bismillah jajang amalnya sahabat hadis dari Kanjeng Nabi. Nah teman-teman, itu sekarang silakan duduk, silakan. Mari kita akhiri pengajian ini dengan sekarang. Ya Allah, lah kayak linggo mesti. Teman-teman cek sebab-sebab yang membuat orang bermusuhan yang akhirnya memutus silaturahim. Pertama adalah terlalu percaya kepada informasi yang tidak kita tabayun. Teman-teman cek surat Hujurat ayat ke-6. Ayat ini sangat relevan, ayat selamanya relevan sampai akhir kiamat. Tapi hari-hari gini surat Al-Hujurat ayat ke-6 benar-benar sangat-sangat amat kita butuhkan. Dawuhnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang orang fasik. Orang fasik itu cirinya suka bohong. Mereka datang membawa binaba. Naba itu berita besar, bukan berita remeh-remeh. Jadi ayat ini beritanya berita besar ya, yang nanti mengandung mungkin perubahan sesuatu ketika berita ini kita telan mentah-mentah. Lek berita cuma remeh-temeh misalkan, Mas Darwis mah kok nyeker, enggak usah tabayun-tabayunan begitu ya. Saya nyeker, sepatunya saya taruh di kresek hujanan tadi. Nah, itu enggak gitu, tapi berita yang menyangkut besar. Cerita tentang tokoh negara, cerita tokoh politik, tentang artis misalkan. Terus kemudian kita tidak tabayun, akhirnya keluar ikut share. Bahaya teman-teman. Enggak ngomong ke temannya, diem ini. Tapi tangannya share. Itu masuk kategori memunculkan sebab-sebab pemutus silaturahim. Tadi sudah kita katakan yang memutus silaturahim apa? Bahayanya apa? Tidak bisa mencium baunya surga. Padahal Nabi dawuh, baunya surga bisa tercium dari jarak ini. Baunya surga itu tercium. Ini tidak bisa mencium baunya surga, berarti jauh dia itu dari surga. Nauzubillah min zalik. Nah, apa pemicu percikan-percikan awal adalah menelan mentah-mentah berita dari orang yang kita tidak tabayun. Tabayun ini apa? Cek and recheck. Paham ya teman-teman ya?
Jangan sampai semangat kita nge-share sesuatu seolah-olah jadi pahlawan, memberi info yang pertama, isu-isu begitu dapat dari grup satunya, gak dicek, lo langsung share mengenai grup yang lainnya. Begitu grup lainnya dapat 6, di-share semuanya merasa jadi pahlawan. Aku nge-share paling penting tentang negara ini. Ada yang berita, hoax lah iku, ngapusi iku, lah mosok, lah enak lah muni mosok. Padahal hoax itu bahasa agamanya fitnah. Al fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih dari pembunuhan. Pembunuhan itu dosa besar, lah fitnah lebih besar daripada pembunuhan itu. Makanya saya berharap teman-teman jangan ikut-ikutannya begituan. Paham ya? Tidak perlu terlalu ingin jadi pahlawan nge-share sesuatu yang kita tidak tahu kira-kira apa yang nanti reaksi di sana. Benar saja kita tahan dulu kalau benar. Mending ya agak sedikit share yang bukan info, itu mending masih bagus, walaupun boleh-boleh saya info, pokoknya bener ya, misalkan Arsenal tim terbaik dunia, lah kayak gitu-gitu lah misalkan, hoax itu ya, hoax ya Masya Allah ya, misal, ya penggemarnya Persik pada protes ini ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, itu yang pertama. Terus yang kedua, virus-virus munculnya perpecahan yang akhirnya munculkan silaturahim adalah ini kalau di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, mulai ayat yang 11, saling membuli dan mempersekusi. Kata Allah, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik. Janganlah seorang perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, kelompok golongan yang lain. Bisa jadi yang diolok lebih baik. Hati-hati. Ini ternyata memunculkan sifat ego, merasa benar, merasa lebih baik dari yang lainnya. Apik dhewe MRI panggan. Lainnya tuh gak jelas arek-areke. Hati-hati. Aceh itu loh, jenenge aksi cepat tanggap. Jadi paling cepat dan paling tanggap. Lainnya tuh kesuwen ngenteni dibengkoke dhisik. Hati-hati. Hati-hati. Ini apalagi ditambah membuli bahwa kita harus setia dengan apa yang diamanahkan kita, harus. Laki-laki itu paling setia, harus setia. Apalagi hujan begini ya. Deras hujan yang turun, nah ya. Aku masih di MRI untuk setia kita dengan Allah, Rasulnya dan kaum mukmin. Jadi teman-teman saya harapkan kalau hari ini kita merasa ada sesuatu lebih baik, hati-hati, koreksi, astagfirullah. Demi Allah, jenengan sama saya bagus-bagusnya Anda. Kok bisa? Anda belum lahir, aku wis nggih dosa banyak. Serius ini. Saya membuat dosa banyak. Kamu belum lahir, aku sudah mungkin menolak perintah orang tua. Kamu belum lahir, mungkin aku udah rasan-rasan. Kamu belum lahir, saya sudah melihat dosa-dosa yang banyak. Jadi Anda jauh lebih baik dari saya. Tapi saya dengan atas saya, dengan kakak, dengan bapak, dengan mbahku, dengan orang-orang di atas saya, mereka lebih baik dari saya. Kenapa? Saya belum lahir, mereka sudah sholat, sudah puasa, sudah berbuat baik. Itu kata Imam Al-Ghazali, cara mensikapi hidup. Jangan kebalik loh ya. Nanti kamu lihat anak-anak cah cilik kowe rong lahir lah wis poso, wis salat. Bahaya. Atau yang atas kita, kakek, Pak Lek, misalkan ada perdebatan gitu, ala-ala lek sampean aku rong lahir sampean dosa tok uripe wisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius jangan. Ini bahaya. Itu bibit-bibit akhirnya memunculkan bully. Bully kalau tidak diantisipasi memunculkan persekusi. Paham ya, teman-teman? Dan itu menyakitkan. Terus kemudian janganlah suka mencela diri sendiri dan janganlah manggil dengan gelaran buruk. Ini yang ditinggalkan. Surat Al-Hujurat ayat ke-11, ayat 11. Kurang 5 menit ya, karena maghribnya jam 17.20, 23. Apa yang berikutnya tadi teman-teman? Jangan mencela diri sendiri dan memanggil gelaran-gelaran yang buruk. Makanya demi Allah, kalau ada orang memanggil walau panas, cebong, kadrun, kampret, dosa we. Serius, saya fatwa ini, enggak apa-apa kalau ada yang membantah. Siapa coba untuk memanggil lawan politik dengan itu, dia berarti memanggil gelaran buruk. Koncone celuk togok, mergo arek body, ambo tur gede. Ya rada lembut, lemu bundak. Ayo cepet, awakmu kok lembut kadang seneng. Mosok to iya awakmu. Oh ya wis matur suwun, lemu bundak. Gak oleh kuwi. Paham? Jalan keras. Sing kuru jalan kaya triplek. Nggih wae geblak. Demi Allah enggak boleh. Semua harus manggil. Itu bibit-bibit percaya. Dari mana saya? Waktu Abu Dzar mau berseteru, bahasanya berdebat kencang dengan Bilal bin Rabah, keluarlah kata-kata Abu Dzar Al-Ghifari apa?
dasar anak hitam. Rasulullah marah luar biasa, Abu Dzar, dirimu ada jahiliyah. Saking takutnya dengan ucapan Rasulullah, dirinya jahiliyah sampai merinding gitu ya. Langsung tengkurap, kakinya Bilal dipegang, injak kepalaku untuk mengganti ucapanku tadi. Lihat, mengatakan hitam kepada Bilal, itu Rasulullah menyebut sebagai sisi jahiliyah. Ngeri tak Bapak Ibu? Nah ini bibit-bibit perpecahan kayak begini yang buat putus silaturahim itu harus dihindari sejak dini. Jangan mencela diri sendiri. Bilang apes nggak boleh loh ya. Pas numpak motor bensin entek udan terus bani gembos. Kesodok mobil komburi pisan. Gak nggawa duit dompet keri. Ayo, ruwak kejongor untune protol. Ayo, tambah apa nih jajal tambah no. Terus akhirnya cerita, dino ki aku apes, nggak boleh guys. Qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ternyata menegurku, dosaku keh bla 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 bla. Wah, malah dia meningkat derajatnya. Angel pangel. Tapi itulah kehidupan. Kok kamu tambahin insyaallah? Paham ya teman-teman? Nah, sama itu nanti akan menjadi bibit-bibit perpecahan. Nah, lagi teman-teman, gelaran yang buruk itu kafir, munafik, ya boleh ya, itu urusannya Allah. Bahwa dalam fikih, saya ulangi, yang muslim nih tapi 3 kali tidak sholat Jumat itu mazhabnya Hanafi sama Maliki mengatakan kafirlah dia. Kafir itu bukan kafir murtad, tapi kafir kufur. Memang ada beda pendapat. Kita tidak boleh enek tonggo gak atau Jumatan lanang, yo nganggur, yo sehat, ya adu pitik pas gue. Loh, iki serius kan tidak boleh bohong ya. Karena Anda tahu hari rayanya orang adu pitik ternyata Jumat. Pas bareng Jumatan. Serius ini, serius. Saya sudah tanya. Terus dia jelas gak Jumatan, dia muslim. Lah ndelok hadisnya itu kan jelas kafir. Terus kan kafir deh. Itu urusan dia dengan Allah. Dia tetap muslim di mata manusia karena masih syahadat, belum terang-terangan mengeluarkan kekafirannya. Paham teman-teman? Hati-hati ya. Ini bibit-bibit juga perpecahan karena nuduh orang kafir. Kalau nggak terbukti balik munafik. Nggak boleh. Oh munafik apamu? Apanya koknya juli pek munafik? Nggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh gitu ya. Makanya itu bibit virus perpecahan. Yang berikutnya zon, buruk sangka. Bedakan sekali lagi waspada, buruk sangka itu lebih kepada yang tidak ada sesuatu yang mendasari, namanya buruk sangka. Mau ujung-ujung mak bedunduk namanya buruk sangka. Paham ya teman-teman? Itu istilahnya ujung-ujung mak bedunduk tiba-tiba. Jadi misalkan ini agak berkelakar ya, tadi adu jago karena di daerah saya ada yang Jumat itu. Jangan pas lewat pas itu musimnya adu jago, aku kok nggak jago. Dan enggak boleh langsung nge-share apalagi di grup, di foto kaduan paparazzi jelek. Mas Darwis adu jago. Nggak oleh gitu, belum tentu, apa lebar nyolong. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu, apalagi itu menyelamatkan jagonya orang, misalnya tak bawa atau disuruh misalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini artinya adalah, teman-teman, zon itu lebih banyak kepada sesuatu yang tidak ada bukti ilmiah, tidak dasarnya, ujuk-ujuk mengarani ngunai. Dan itu merusak ukhuwah. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita bisa menyambung silaturahim, kiat-kiatnya karena waktunya ini ya. Yang pertama teman-teman, kuatkan akidah. Itu saja selamatkan. Apa yang dimaksud akidah ini? Mantapkan bahwa iman kita Tuhan satu-satunya yang harus disembah adalah Allah SWT. Itu Tuhan satu-satunya yang harus disembah adalah Allah SWT. Dikuatkan dulu. Yang kedua adalah kalau sudah mengenal Allah, ternyata Allah nyuruhnya saya baik, Allah nyuruhnya tidak boleh buruk sangka, Allah nyuruh hai ini yang baik-baik, maka yang muncul kedua adalah pasti derek apa yang menjadi perilaku Kanjeng Nabi yang hidupnya cinta. Hidup Nabi adalah hidup dengan cinta, sehingga silaturahimnya itu lebih diutamakan, sehingga menyambung kebaikan. Sampai disambitin di Taif saja yang keluar dari Nabi adalah doa, karena mereka tidak ngerti. Kalau ngerti nggak mungkin nyambitin aku ya malaikat, karena dia tidak ngerti, maka nyambitin aku. Maka biar dia ngerti, berilah hidayah ya Allah. Contoh. Jadi di sini yang terakhir, saran saya menghilangkan benci, marah kepada orang yang kita benci, kita marah, kita dendam, atau kita iri di dalamnya. Mendoakan dalam kesendirian. Bukti konkret Anda tidak punya dendam dan ingin menghabiskan dendam itu adalah mendoakannya. Paham? Jadi tengah malam, sepertiga malam yang kita benci, marah di dalamnya ini para mantan-mantan yang meninggalkan kita itu ya. Di sini kita masih ada marah, doakan guys. Atau pesaing, kompetitor atau apapun yang kita di sana ada masalah, doakan dengan tulus. Itu benar-benar
bisa menghilangkan ketinggian. Karena seburuk-buruknya orang, sang menderita-menderitanya orang itu adalah orang yang punya dengki, marah pada orang lain. Karena Nabi menyebutnya dia memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi jangan berseteru ya, jangan bersatu ya, lelah, capek. Mari bersatu. Wawuh bahasa Jawa nih. Insya Allah tidak ada yang hina saat Anda memulai dulu untuk mengatakan, mohon maaf ya, walaupun Anda tidak salah, gengsi, aku nggak salah, minta maaf, no problem. Dan Anda jangan merasa kamu sudah membuatku habis jatuh, kamu harus soro dulu baru tak maafkan. Seperti kamu buat aku soro, itu tidak jiwa kesatria. Karena orang bertakwa itu wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang. Baik teman-teman, yuk sekarang malam nanti kalau tidak bisa sore ini, list data orang-orang yang kira-kira Anda masih belum bisa memaafkan dalam hidup Anda. Butuh kertas satu rem? Ya kok akeh men satu. Jangan satu pun keluar kertas kalau perlu. Ketika Anda mau buka kertas nulis enggak ada, sudah saya maafkan. Tidak sempat menulis sudah Anda serius memaafkan di sini. Coba, saya pernah itu dendam pada seorang itu bertahun-tahun, malah menyakitkan karena ditipu bisnis saya. Lewat rumahnya ke moh sampean saya. Nemu namanya langsung pengen elek gitu. Ternyata itu yang didendami suwantai gak ngerti blas. Petuk aku pangguyang-guyu santai lagi ini mengkol pegel ya gitu. Nah, oh berarti aku sing masalah. Oke ya, teman-teman. Jadi mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita jangan berseteru, jangan bersatu, kita mulai bersatu. Waktu yang membuat kita harus terbatas. Selamat menjadi relawan masyarakat Indonesia. Ikhlas atas nama cinta di bawah aksi cepat tanggap Kediri, insya Allah dan ku kerja berkah. Nanti Gabu akan dompleng gerakan anak bahagiakan orang tua. Nah, karena Gabu itu anggotanya tidak terbatas ya dan tidak terdefinisikan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sementara itu yang bisa saya sampaikan teman-teman kerja berkah yang sedang live atau ACT. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Ini tadi penyemangat saja supaya kita tidak bersatu dan berseteru, tapi untuk bersatu. Mohon dimaafkan kalau ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.